Semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpanya. Mungkin seperti itulah kondisi yang sedang dialami oleh Rizky Bilar dan Lesti. Setiap hari, seolah selalu ada saja netizen yang mencibir Lesti dan Rizky Bilar. Salah satunya adalah Revi Mariska yang menyebutkan jika Lesti tidak memiliki wajah cantik dan berwajah tua. Tentu saja Rizky Bilar sebagai seorang suami tercinta akan membela dan memberikan kalimat yang menohok kepada siapapun yang suka mencibir istrinya. Berikut kata dan kalimat pujian dari Rizky Bilar kepada Lesti, istri tercinta. Alhamdulillah punya istri cantik akhlak maupun parasnya, tidak suka menyindir orang lain, tidak suka mengurusi hidup orang lain, serta tidak pernah pula membalas orang yang sudah menyindirnya atau mengusiknya. Walau hanya sebatas niat, Allah memang selalu memberikan keberkahan kepada orang yang terpilih. Dan insya Allah, anak ini selalu menjadi orang yang selalu diberikan rahmat dan keberkahan olehnya. Dukungan kepada Rizky Bilar dan Lesti juga diberikan oleh Putra Siregar yang menyebutkan pro dan kontra selalu datang kepada Lesti dan Rizky Bilar karena keduanya saat ini terus menjadi sorotan dan perhatian baik dari fans maupun netizen yang menjadi haters. Sebagai seorang sahabat terdekat, Putra Siregar memberikan nasihat kepada Rizky Bilar dan Lesti agar selalu sabar menghadapi sorotan-sorotan negatif dari para netizen yang bersikap dan berkata kurang berkenan bagi keduanya. Pro yang kontra, ya mau gimana pun kan mereka memang salah satu aktor dan public figure ya. Kita tahu memang lagi naik daun kan. Jadi apapun segala cobaan dan sebagainya, apapun yang terjadi, tetap sabar. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tanggapannya ya alhamdulillah ya, kemarin udah diumumkan juga secara langsung. Ya, yang sebenarnya kita udah lama ya itunya. Terus kita udah buat dokumentasi juga ya. Untuk menceritakan dari awal kita ketemu Leslar, perjalanannya. Bahkan di situ di Leslar Entertainment-nya kita udah disuruh menceritakan yang kita benar-benar ceritain semua ya. Dan itu cukup mudah sih menceritakannya karena kita bicara faktanya seperti apa dan bagaimana. Nah, kita kebetulan lagi memang ada kesibukan ya. Kalau nggak salah istri saya lagi hamil ya. Lagi mau melahirin atau baru baby gitulah. Waktu itu lupa banget. Kalau dari saya tetap mendoakan yang terbaik ya. Karena kalau kita doa baik-baik pasti kembali yang baik kan sama kita. Kalau kita yang buruk-buruk pasti buruk juga buat kita gitu. Terus ya namanya Makanya kita doain yang terbaik deh. Kita doain yang terbaik. Saya kemarin mau buat nama anak ya, gitu. Ya, Kejora, tadinya mau buat nama anaknya Asifa Kejora gitu. Wah, Aisyah Kejora. Wah, kok tahu aku juga mau buat seperti itu gitu. Sebenarnya udah jadi rahasia mereka. Ya mereka lagi lah yang kita serahkan mengumumkan. Kita kan harus jaga pertemanan juga ya. Persahabatan sih tetap. Tak cukup sampai mencibir, netizen pun kerap mempertanyakan kapan sebenarnya waktu Rizky Bilar dan Lesti melaksanakan nikah siri. Jika Lesti dan Rizky Bilar beberapa waktu yang lalu menyebutkan jika mereka melakukan pernikahan di awal tahun 2021, suara serupa juga datang dari pakar telematika yang menyebutkan jika video pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti dibuat sekitar awal tahun 2021. Berikut analisis dari Roy Suryo selaku pakar telematika. Ya, terus terang saya berhasil menemukan potongan video tersebut yang masih dalam kondisi clean sheet ya, artinya bersih, belum ada tulisannya, belum ada akreditasinya, belum ada logonya, artinya entertainmentnya. Hanya saja memang yang saya terima sudah dalam kondisi masuk ke dalam pengolah gambar editing, sehingga seolah-olah itu video dibuat dengan celluloid atau dibuat lama gitu ya, ada kayak terlipat filmnya gitu. Padahal itu sebenarnya video baru. Ya, itu video baru itu maksudnya dibuat dengan digital kamera ya. Saya duga itu dengan SLR digital kamera ya. Kemudian tapi dia ngerekam dalam modus video ya, kan hasilnya bisa 4K gitu ya. Dan belum dalam waktu yang terlalu lama. Artinya belum dalam waktu yang terlalu lama itu bukan 1-2 hari yang lalu, bukan ya, tetapi beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu itu saya bisa pastikan itu adalah tahun ini
ya gitu. Hanya saja apakah itu awal tahun banget ya, di ujung awal tahun atau mendekati bulan kedua gitu. Nah, terus terang tanyakan saja kepada Ustadz Subi Al-Bukhari gitu ya yang ada di situ gitu. Saya tidak bisa langsung mengetahui metadatanya atau timestampnya karena apa? Karena kebetulan itu sudah melalui satu proses editing ya, dan yang beredar itu sudah nggak ada yang namanya timestamp atau metadatanya. Tetapi kalau orang mengatakan video lama tidak ya gitu, saya pastikan itu tidak. Kalau orang mengatakan itu juga video yang baru-baru saja sih sebenarnya juga tidak ya. Dalam video itu juga tampak orang yang masih menggunakan masker, tapi ada juga yang tidak pakai masker gitu ya. Jadi ya belum pada saat PPKM yang sangat ketat ya, artinya kalau PPKM sangat ketat itu kan 1-2 bulan yang lalu ya gitu. Nah itu kemungkinan besar adalah terjadi pada saat sekitar ya antara 5-6 bulan yang lalu ya, atau awal-awal tahun. Ya, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi kejadian. Jadi bisa juga dari potongan rambut, kemudian apakah juga bisa dari ukuran, kan ada juga orang yang tambah gemuk atau tambah kurus gitu, itu bisa dari situ. Saya memang belum memeriksa sampai ke situ, terus terang saja. Tetapi yang saya periksa baru beberapa hal-hal yang nampak jelas ya. Tapi artinya video itu bukan video lama ya. Video lama itu bukan video yang sudah kuno dibuat dengan film, enggak ya. Itu video baru. Baru itu artinya dengan digital kamera. Hanya saja memang bukan terlalu baru, karena kalau terlalu baru 1-2 bulan yang lalu itu masih sangat-sangat ketat ya prokesnya ya. Jadi kalau dengan protokol yang sangat ketat, kemudian di video itu tampak orang yang sebagian besar itu tidak menggunakan masker, ya itu pelanggaran gitu ya gitu. Jadi artinya saya duga itu memang sudah terjadi 4-5 bulan yang lalu ya, atau di awal tahun gitu ya. Bisa jadi itu Januari atau ya sekitar Januari Februari. Ya gini, jadi bukan baru dibuat tuh dalam artian baru 1-2 hari atau 1 minggu terakhir, enggak ya. Memang sudah beberapa bulan. Tapi saya sebut baru itu artinya baru dalam arti kata ini dengan menggunakan digital kamera. Ya, digital kamera itu bisa pakai DSLR ya, digital single lens reflex camera yang dalam mode video atau 4K, dan kemudian dimasukkan After Effects ya, sehingga tampak ada seolah-olah itu celluloid gitu ya. Tapi yang jelas memang bukan video kuno, video lama yang pakai film, enggak ya. Ini video yang dibuat dengan teknologi baru, hanya dimasukkan sebuah program atau aplikasi yang membuatnya seolah-olah klasik. Ya itu. Jadi artinya ketidaksesuaian misalnya dengan penggunaan masker dari semuanya. Ya kalau mengikuti standar pemerintah ya, kalau dibilang 1 bulan yang lalu itu berarti di awal Agustus itu kita lagi keras-kerasnya ya, Juli Agustus itu lagi keras-kerasnya. Jadi artinya PPKM juga lagi level 4 ya gitu, bahkan di mana-mana dilarang ya melakukan perkumpulan, itu juga dilarang. Nah kalau itu terjadi kan berarti ada pelanggaran gitu ya gitu. Tapi kan yang kita lihat di sini yang menggunakan masker hanya 1-2 orang ya, bahkan hanya 1 orang, kemudian yang lain tanpa masker. Jadi ya saya berharap semoga ini terjadi sekitar 5-6 bulan yang lalu, sehingga itu ya mungkin lagi awal-awalnya perubahan dari PSBB ke PPKM, sehingga mungkin aturan prokesnya belum seketat sekarang. Ya gini, saya mengapresiasi temuan dari netizen ya, dan kejelian dari netizen bagus, dan saya kira itulah yang namanya kontrol publik, kontrol sosial terhadap istilahnya tokoh publik ya gitu. Jadi artinya menjadi seorang public figure itu memang ya selalu ada plus minusnya. Ya plusnya dia kalau melakukan apa-apa mungkin gampang, atau dia misalnya melakukan endorsement atau followernya cepat sekali tambah ya, kemudian dia cepat sekali naik gitu. Tapi ya negatifnya kalau dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak disepakati oleh publik atau katakanlah melanggar etika publik, nah dia cepat sekali juga dikomentarin atau di hal-hal yang orang juga kemudian bisa dibully istilahnya begitu. Tapi sekali lagi saya justru mengapresiasi netizen ya, justru jadilah pengamat yang bagus ya gitu. Tapi kadang-kadang juga kita harus perhatikan betul secara detail, jangan salah juga. Yang jelas begini, video ini memang kalau dikatakan settingan ya, memang ada rekayasa untuk membuatnya seolah-olah kuno ya gitu. Jadi dengan harus masuk ke program atau aplikasi yang membuatnya sedikit seperti oldies gitu ya, atau klasik gitu ya, dengan seolah-olah itu dibuat dengan celluloid dan kemudian dengan terlipat gitu ya. Padahal kan itu kan sebenarnya video baru ya gitu. Jadi ya kalau dikatakan settingan, itulah settingannya. Tetapi menurut saya sih itu masih dalam batas-batas wajar saja ya, karena si orang yang membuatnya mungkin ingin terlihat klasik gitu kan dari orang-orang yang ada di situ. Jadi ya menurut saya sih belum ada yang salah 100% semuanya ya gitu. Jadi video ini masih tetap dibuat dengan kreativitas saja
ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kecuali misalnya di video itu dikasih keterangan nih dibuat tahun berapa gitu, padahal kan enggak gitu ya. Jadi video ini sih kreativitas saja, kreativitas dari IO-nya ya, dari IO yang kemudian merekam peristiwa akad nikah ini, dan itu jelaskan disebutkannya apa-apa. Tapi juga kreativitas dari para netizen yang bisa menebak-nebak ya gitu. Apalagi tadi sampai hari menunjuk, oh ini ada potongan rambut dan lain sebagainya. Nikmati saja lah gitu kayak. Bagus menurut saya, ya itulah resiko jadi seorang public figure ya gitu. Tapi jaga itu adalah satu keuntungan juga public figure. Jadi kenapa saya bilang resiko, ya dia public figure memang sebaiknya berkata apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang harus dilakukan hal-hal yang melanggar etika ya. Supaya apa? Kalau supaya dia melakukan sesuatu itu akan mendapatkan dukungan atau supporting yang banyak atau subscriber yang banyak ya, kalau dia misalnya ini di-upload. Tapi kalau kemudian dia melakukan sesuatu dan itu dipandang oleh masyarakat melanggar norma atau menyalahi kenyataan atau di luar fakta, ya tentu saja itu pasti akan ditolak atau didinai oleh masyarakat, dan akibatnya apa? Bisa dibully gitu ya. Jadi ya itu plus minusnya menjadi seorang public figure menurut saya untuk Lesti Kejora dan juga untuk Rizky Bilar ya. Itu nikmati saja kritikan dari masyarakat. Justru kritikan dari masyarakat itu merupakan saran yang baik bagi Anda berdua untuk juga lebih baik lagi dalam melaksanakan sikap-sikap selanjutnya. Ya, gini, sah-sah saja itu tergantung digunakannya untuk apa. Kita sering lihat bahwa orang misalnya melakukan priwet ya, foto-foto priwet itu kan dibuat dengan kuno gitu. Saking niat yang buat kuno, mungkin dia sengaja foto-foto di gedung kuno, kemudian dengan mobil kuno, dengan pakaian kuno, kemudian dengan atribut yang kuno, sehingga seolah-olah dia sudah nikah itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, kalau itu misalnya tidak digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya ada aturan hukum yang dilanggar, misalnya dia ya memang tidak ada masalah ya, nikah tahun berapa dan lain-lain, nggak ada soal. Tapi kalau misalnya terjadi bahwa sebenarnya dia melakukan itu untuk menutupi sebuah peristiwa yang terjadi, atau misalnya ada hal yang harus dia tutupi, misalnya nikahnya kapan, akadnya kapan, dan kemudian baru diakui kapan, nah itu bisa jadi masalah. Saya tidak atau belum masuk ke arah situ ya, saya serahkan saja kepada masyarakat. Tapi yang jelas saya hanya membantu masyarakat untuk mengidentifikasi apakah sebuah video yang beredar itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak ya. Dan dalam hal ini video yang beredar itu kalau itu dikatakan sudah lama sekali ya itu belum ya gitu. Tapi kalau dikatakan baru banget ya tidak juga ya gitu. Artinya statement saya dari awal tetap sama. Ketika saya menganalisis ini pertama kali, saya katakan ini video yang dibuat sekitar awal-awal tahun ya gitu ya, dengan kamera digital, SLR digital, dan kemudian dimasukkan After Effects sehingga jadinya seperti itu. Dan konsekuensi dari masalah yang tadi Om Roy sebutkan itu mungkin salah satunya adalah memang ya mungkin cibiran dari netizen itu jadi salah satu. Oh iya, jadi artinya netizen ada yang pro ada yang kontra, itu juga biasa ya. Ada yang lebih memuji ya gitu, kreatif ya bisa bikin seolah itu lama gitu ya. Nah, ada juga kemudian netizen misalnya nanti akan menghitung, loh kalau nikahnya gini ya maaf ini, terus kemudian hamilnya sudah berapa bulan. Nah itu kan keisengan dari netizen yang memang harus diterima sebagai seorang pejabat publik, seorang tokoh publik atau pejabat publik ya biasalah harus melakukan atau harus menerima itu.